Hello, my name is Mohamed Farhan Kobekivari, and today I will show you how to interpreting. I already picked 3 videos for an example, and I will use simultaneously. And the first video is called "What is Nation?" So let's begin. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to Usaha formally untuk define the mendefinisikan bangsa nation secara resmi as a political sebagai concept dates konsep back to politik bermula pada 1882 tahun when French 1882 philosopher and ketika historian filsuf dan Ernest sejarawan Renan Prancis Ernest published Renan his seminal essay menerbitkan titled esai What is a berpengaruh yang Nation? berjudul Apa itu Bangsa. In this essay, Dalam esai ini, Renan defines the Renan nation as mendefinisikan a bangsa large-scale sebagai solidarity solidaritas constituted by the yang feeling dibentuk of oleh sacrifices perasaan that one made pengorbanan in the yang telah past dilakukan di and of masa those lalu that one is dan separated pengorbanan to yang siap make in the dilakukan di masa future. depan. This Ini menjelaskan explains why Renan Renan percaya believes that bahwa if we are jika to kita imagine the nation membayangkan as good and worthy of continuous bangsa sebagai sesuatu sacrifice, yang baik yang we layak must melakukan pengorbanan realize terus-menerus, that it necessarily kita harus entails a menyadari bahwa process hal of itu forgetting. memerlukan proses melupakan. This is because, Ini for karena Renan, the efforts to upaya obtain untuk national memperoleh unity, persatuan nasional either in the name of baik civic itu or atas ethnic nama nationalism, nasionalisme involve sipil maupun acts of etnis, violence and melibatkan subsequent tindakan forgetting. kekerasan yang diikuti proses melupakan. Based on the initial conception of Berdasarkan the konsepsi nation awal developed by Renan, tentang bangsa yang dikembangkan oleh scholars have Renan, come up with a more formal akademisi definition telah of a merumuskan nation, definisi namely, bangsa yang lebih a community formal, of people formed on the yaitu basis komunitas of a masyarakat yang combination of berbentuk shared atas features dasar such as kombinasi ciri-ciri language, bersama, history, ethnicity, seperti culture, bahasa, and sejarah, territory. budaya, wilayah, dan Put lain-lain. differently, a nation is the collective identity of a group of people understood Sebagai as defined by kelompok language, orang yang dipahami history, sebagai ethnicity, ditentukan culture, oleh and sejarah, territory. identitas budaya, dan wilayah. And for this Dan reason, karena a alasan nation ini, is generally sebuah more bangsa overtly umumnya lebih political than an terang-terangan ethnic group. bersifat politik daripada In kelompok etnis. fact, many scholars consider Bahkan it banyak as a akademisi fully menganggapnya sebagai mobilized or kelompok etnis yang telah institutionalized ethnic group. termobilisasi penuh atau Later on, the famous political scientist Ilmuwan politik Benedict Benedict Anderson viewed the Anderson nation as memandang an bangsa imagined community. sebagai komunitas terbayang. For Anderson, the Bagi nation is Anderson, an bangsa imagined adalah political komunitas community politik that is terbayang culturally yang imagined as both dibayangkan oleh inherently sejarah limited budaya and sovereign. sebagai sesuatu yang terbatas dan As we berdaulat can secara see, inheran. there are 4 key elements in this Seperti yang definition. bisa kita lihat, ada 4 elemen dalam First, definisi. the nation is Pertama, imagined bangsa itu simply because dibayangkan members hanya of karena any anggota particular dari suatu nation bangsa will never tertentu meet most of their tidak fellow akan members, pernah yet bertemu in the dengan minds sebagian of besar each lives the image of their communion. bersama anggotanya. Namun Second, dibalik the nation is komunitas itu, imagined as limited because it has finite, yet sometimes elastic, boundaries, beyond which other nations lie. Third, the ketiga, nation is bangsa imagined dibayangkan as sebagai sovereign sesuatu yang because the berdaulat karena konsep concept of the bangsa itu nation sendiri itself was born in an age lahir when the di Enlightenment suatu and zaman Revolution ketika were pencerahan dan destroying the revolusi sedang legitimacy menghancurkan of the divinely legitimasi ordained, alam dinasti hierarkis hierarchical yang dynastic dikasari realm. lagi. Finally, the Akhirnya, nation is bangsa imagined as dibayangkan a sebagai community sebuah komunitas because, karena terlepas regardless of dari the actual ketimpangan dan inequality and eksploitasi exploitation nyata that may yang mungkin prevail ada di within dalam each, masing-masing the bangsa. nation is conceived as a deep, Bangsa tersebut horizontal comradeship. dikonsepkan sebagai sebuah persaudaraan horizontal yang mendalam. So yeah, that's for the first video, and we're gonna next to the second videos. So we move to second videos. The second videos is called "What is Syntax?" So let's begin. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sintaksis spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami yang sedang dikatakan. Ini adalah panduan yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat-kalimat menjadi mudah dipahami.
Berhati-hatilah agar tidak menukar atau membingungkan sintaksis atau semantik dengan diksi. Hal ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita bedah definisi ini. Sintaksis, seperti yang sudah disebutkan, urutan-urutan kata dalam suatu kalimat. Diksi adalah pilihan kata spesifik yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan fokus pada sintaksis video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang sudah baku untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek, anak laki-laki, kata kerja melihat, dan objek luar. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya, kata kerja, kata benda, artikel, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, atau frasa kata kerja. Faktor menarik, SVO bukanlah satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa-bahasa lain memiliki urutan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerja adalah duduk, dan objeknya adalah matras. Gambar kedua ini adalah cara lain bagaimana sintaksis dapat dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu menyayangi anak perempuan itu dan membacanya jadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya menyayangi, dan objeknya adalah anak perempuan. Pohon sintaksis bukan untuk menakut-nakuti, melainkan digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkap tujuan atau fungsi setiap bagian di dalam kalimat tersebut. Kegunaan tambahan dari pohon sintaksis adalah ketika ada urutan kata yang berbeda yang digunakan dalam suatu kalimat. Kalimat itu dapat didekode dengan memetakan seperti contoh di atas. Bagi contoh, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing mengikuti urutan VCO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata-katanya dalam urutan SVO, sehingga Anda bisa memahami apa yang sedang dikatakan. Diksi adalah pergunakan kata untuk menghubungkan atau menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang diekspresikan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat serta memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintaksis ini. So the second video is done. So let's move to the third video. Okay, right now is a third video. This is called "What is Corona?" So let's begin. Selama satu dekade, para ilmuwan memburu virus baru yang mematikan melalui gunungan tertinggi dan gua-gua paling terisolasi di China. Hingga akhirnya menemukannya di kelelawar di Gua Shi. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom penapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah kelompok virus yang diselimuti paku-paku protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan batuk biasa, infeksi hidung tenggorokan yang ringan namun sangat menular. 2 menginfeksi
paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri dari keduanya. Menyebar dengan mudah, tapi berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang berinfeksi batuk, percikan cairan yang mengandung virus akan menimbul keluar. Virus tersebut dapat menginfeksi orang baru ketika transmisi masuk ke hidung atau mulut. Virus corona menular paling baik di ruang tertutup. Kalau cuaca dingin menjaga selubung rapuh, mereka akan tidak memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara ini. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusak. Pada musim ini lebih mempengaruhi pada virus-virus yang sudah lama ada. Namun karena belum ada orang yang membuat virus baru, dia memiliki banyak inang potensial sehingga menyembuhkan virus yang menyebar. Dalam tubuh, paku-paku protein menempel pada sel inang dan melebur dengannya, memungkinkan virus untuk membajak sistem kerja sel inang. Virus corona menyimpan mereka pada RNA. Semua virus merupakan virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereproduksi dengan cepat dalam jangka singkat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang cetakan. Nah, virus DNA memiliki. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, jauh lebih besar kemungkinannya untuk terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini yang tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tapi beberapa mutasi membuat virus lebih cocok untuk lingkungan spesies inang yang baru. Epidemi sering kali terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Setelah berada di tubuh manusia, virus tersebut mulai bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau galur dari virus tersebut. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, yang berarti memiliki gen paling banyak. Hal itu menciptakan lebih banyak peluang terjadinya mutasi yang masuk ke kita. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan. Dalam hal melumpuhkan mereka setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi lagi, sehingga mereka tidak membuat kita sakit. Namun mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan oleh karena itu menjadi lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat antivirus atau vaksin menjadi kurang efektif, karena hal tersebut dirancang secara sangat spesifik untuk suatu virus. Lalu mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun? Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenali lebih lama setelah infeksi, dan oleh karena itu melindungi kita dengan lebih baik. Namun kita belum tahu berapa lama tubuh kita kebal terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang secara resmi. Kita tidak fokus pada pengobatan untuk jenis yang mencoba berfilm biasa, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus bertambah keutamannya. Tapi jika kita jika hal yang belum diketahui ini, nampaknya tidak harus menjadi sebuah kehancuran. Okay, that's the last videos. So thank you guys for watching. I hope you enjoy my videos, and see you next time on the next project. So, bye.